Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita ketemu dalam ibadah pagi hari ini. Kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, waktu yang Tuhan berikan pada ibadah pagi hari ini. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Jikalau Tuhan masih melihat ada dosa, Tuhan Yesus berkenan untuk mengampuni. Terima kasih Tuhan, awal, pertengahan, sampai akhirnya nanti kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan terambil dari Yesaya 43 ayat yang pertama sampai yang ketujuh. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca sendiri. Namun akan saya bacakan di ayat yang pertama bagian B. Di sana dikatakan, "Janganlah takut, aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau adalah kepunyaanku." Firman Tuhan yang sudah kita baca sungguh luar biasa mengingatkan kita semua bagaimana atau siapa sesungguhnya kita itu di hadapan Tuhan. Namun kalau kita memperhatikan dengan kehidupan yang mungkin kita hadapi sepanjang hari selama ini, sering anak-anak Tuhan diperhadapkan pada suatu kenyataan bahwa dalam kehidupan itu kita mengalami banyak hal yang dapat menimbulkan ketakutan, kecemasan, atau kebingungan seperti keadaan yang dialami oleh orang-orang yang ada di dunia, terkhusus di Indonesia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan adanya pandemi virus COVID-19 ini, kita tidak tahu kapan berakhirnya. Bagaimana ini semua bisa terjadi di Indonesia. Tetapi kita tahu bahwa dari peristiwa itu sungguh membawa dampak yang luar biasa bagi kehidupan manusia. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari dengan apa yang sudah kita dengar tadi, firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 43 ayat 1 sampai 7. Terkhusus saya bacakan tadi di ayat yang pertama dari bagian B. Di situ kita diingatkan melalui firman Tuhan bahwa dari ayat itu dijelaskan dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus Kristus yang pertama, Yesus Kristus sudah menebus dosa manusia. Yesus Kristus sudah membebaskan manusia dari segala belenggu dosa. Yang kedua, di sana dikatakan bahwa Tuhan Yesus mengenal, Tuhan Yesus memanggil kita masing-masing dengan nama kita masing-masing. Dan di bagian yang ketiga di situ dikatakan, bagi mereka yang percaya, di sana dikatakan, engkau adalah milikku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, engkau adalah milikku. Ini juga menguatkan kita semua, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan di ayat yang selanjutnya dikatakan, bila engkau menyeberangi melalui air, engkau tidak akan dihanyutkan. Sampai di ayat selanjutnya dikatakan, bila engkau berjalan di atas api, tidak akan dihanguskan. Kenapa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus? Di sana dijelaskan dengan sejelas-jelasnya, sebab Dia selalu menyertai manusia. Di sana dikatakan Yesus Kristus akan senantiasa menyertai manusia. Suatu janji yang diberikan oleh Tuhan, suatu anugerah yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu di sana dikehendaki tetap percaya pada kasih dan kuasa Tuhan. Walaupun kadang-kadang Tuhan juga izinkan ada keadaan di mana kita mengalami kegagalan, keadaan di mana kita mengalami
ketakutan yang luar biasa. Seperti saat ini kita juga melihat ada anak-anak Tuhan, mungkin dokter, mungkin perawat, mungkin orang yang kena virus itu, yang itu adalah anak-anak Tuhan. Kenapa itu dipanggil? Kenapa itu sampai meninggal? Dan Tuhan izinkan seperti itu. Sehingga kadang-kadang orang berpikir, kok Tuhan tidak menolong ya? Kok Tuhan tidak memperhatikan ya? Kok Tuhan tidak mendengar? Kok Tuhan tidak melihat keadaan ini? Anak-anak Tuhan diizinkan mengalami itu semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tahu, kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak akan pernah melupakan janjinya. Tuhan Yesus Kristus tidak akan pernah mengingkari janjinya. Kalau saudara bisa baca di Bilangan 23 ayat 19, di sana bisa dikatakan bahwa Allah tidak pernah lupa, bahwa Allah tidak pernah berdusta akan janjinya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari, ada ketakutan, ada kecemasan, ada kebimbangan, ada kekhawatiran dalam kehidupan kita, serahkanlah itu semua kepada Tuhan. Maka yang terbaik yang akan Tuhan Yesus berikan. Mari kita imani janji Tuhan. Dia punya kuasa, Dia bersedia, Dia bisa menolong kita umatnya. Tuhan Yesus sendiri yang akan senantiasa menyertai, menolong kita semua. Seperti ayat yang pertama bagian B tadi. Janganlah takut, aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau adalah kepunyaanku. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sungguh luar biasa firman-Mu berhenti, tapi kuasa Roh Kudus-Mu akan memeteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, dalam kami menapaki hari-hari yang Tuhan berikan dari dalam kehidupan kami. Sertai dan lindungi kami, tuntun kami kepada kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.